luar biasa ya. Bang Daeng dari PPMI membawa anak buahnya. Kami mohon Bang Daeng naik duluan. Kami silakan, Pak Daeng. Pak Rijal dulu, Bang Daeng nanti katanya. Pak Rijal. Ayo Pak Rijal. Udah. Soalnya barusan ngomong nggak kedengeran sama semua, katanya penasaran. Ayo semangat semuanya dari Pak Rijal Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian seperjuangan pembela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Kita berada di patung kuda. Patung kuda ini patung yang mati. Kita diingatkan oleh Allah untuk menjadi pasukan berkuda. Wal 'adiyati dhabha. Maka demi kuda-kuda yang datang menyerang dan terengah-engah menunjukkan keseriusannya. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha, dari kakinya memercik api. Wal muriyati qadha wal mughirati subha, menyerangnya pada waktu subuh. Wa atharna naq'a, dan debu-debu bekasnya itu berterbangan ke sana sini. Wawasatna jam'a, masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh. Betapa hebatnya Allah memuji kuda. Pasukan berkuda. Ini hanya patung kuda. Kita umat Islam khususnya harus menjadi pahlawan-pahlawan berkuda yang menyerang lawan-lawan yang zalim, lawan-lawan munafik, lawan-lawan kafir, lawan yang tidak beriman, yang tidak percaya pada kebenaran, kejujuran, keadilan. Saudara-saudara sekalian, kita di sini mendukung MK, Mahkamah Konstitusi. Mendukung itu mengembalikan marwah MK yang sudah distrust, sudah kehilangan kepercayaan rakyat MK itu. Terutama setelah putusan 90 PUU 21 2023, maka kehilangan kepercayaan MK. Maka kita dukung pemulihan martabat dan keuangan MK. Dan saat inilah MK harus bisa membuktikan bahwa benar-benar dia adalah pengawal konstitusi, bukan masuk dalam kelompok pengkhianat konstitusi. Oleh karena itu, sekarang pembuktiannya 22 April putuskan bahwa Prabowo Gibran pasangan yang perlu didiskualifikasi karena ini bagian dari pengkhianatan konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan itu dengan berani, lawan gangguan-gangguan internal dan gangguan eksternal. Rakyat bersama para hakim yang jujur. Kalau saja tidak, maka aksi akan berkelanjutan, saudara-saudara sekalian. Terus menerus. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis. Kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh, rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik
rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran, dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping lumer harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kami persilakan nanti itu yang kedua. Ini yang mengatur di sini. Yang biasa membakar panggung. 6 menit. Kami mohon semua pembicara paling lama 6 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku semua, masih semangat? Masih semangat? Hidup rakyat Indonesia melawan Rakyat Indonesia. Hari ini kita hadir di sini menemani para hakim-hakim konstitusi agar dapat menjadi hakim yang jujur, benar, dan adil, dan mampu menjadi pendekar-pendekar konstitusi yang mampu mengawal konstitusi dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dari tindakan-tindakan arogansi oleh rezim Jokowi yang terus membiarkan nepotisme, yang terus membiarkan kolusi, yang terus membiarkan korupsi. Hari ini semakin menjadi-jadi, saudara-saudara. Jadi rezim Jokowi sudah menjadi pengkhianat negeri ini. Jokowi sudah menjadi musuh rakyat Indonesia hari ini. Jokowi juga sekaligus sebagai pengkhianat amanat reformasi. Interupsi sebentar. Kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang barusan melakukan aksi untuk Palestina. Kami persilakan bergabung ke sini. Selamat datang. Kami lanjut. Ya, kita ucapkan selamat datang saudara-saudaraku yang sudah melakukan aksi solidaritas untuk Palestina. Hari ini kita juga sama-sama mengutuk keras tindakan biadab Zionis Israel. Oleh karena itu kita sambut kawan kita yang dari ujung sana. Silakan bergabung, kita lakukan buka puasa bersama di sini. Kita lakukan tausiah politik di sini. Insya Allah pahalanya sama dengan itikaf di masjid. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hari ini seperti kita ketahui 4 orang menteri dipanggil oleh hakim konstitusi. Ini kejadian luar biasa. Namun yang kita sayangkan, keempat menteri itu, yaitu Erlangga, Pak Muhajir, Sri Mulyani, dan Ibu Risma, Menteri Sosial, ternyata mereka masih setia menjadi pembantu-pembantu Jokowi yang hari ini sudah nyata-nyata sudah menjadi musuh rakyat Indonesia karena telah mengkhianati konstitusi kita. Ini semua kita perlu suarakan ini, kita perlu kabarkan kepada seluruh Indonesia untuk bersatu padu datang semua penuhi gedung MK, karena MK butuh dukungan rakyat hari ini. Kita yakin walaupun hakim-hakim MK di sana tidak pernah menyampaikan secara vulgar, yakinlah bahwa para hakim
hakim-hakim konstitusi yang ada di sana sedang mengalami intimidasi juga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tugas kita hari ini, rakyat Indonesia yang menginginkan kedaulatan rakyat terjadi di negeri ini, konstitusi tidak diinjak-injak lagi oleh rezim Jokowi, agar supaya hadir di sini kita temani 8 hakim konstitusi itu agar Undang-Undang Dasar 1945 tegak di negeri ini. Jokowi sudah gagal memimpin negeri ini. Jokowi sudah gagal menjadi presiden negeri ini. Jokowi tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya mampu mencemas kehidupan bangsa, saudara-saudara. Ini yang harus kita lawan. Kita lawan secara bersama-sama. Maka dari itu, kami ingatkan lagi kepada seluruh saudara-saudaraku semua, pada tanggal 19 dan 22 April nanti, ketika putusan Mahkamah Konstitusi terkait masalah perselisihan pemilu tahun 2024 yang berlangsung begitu banyak kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan jahat ini, agar supaya benar-benar bisa dibatalkan oleh hakim konstitusi. Setuju tidak? Pemilu 2024 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita menyatakan mendiskualifikasi paslon 02. Setuju tidak? Dan kalau perlu minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan rekomendasi berhentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena dia sudah tidak mampu lagi menjalankan amanah konstitusi. Hari ini semua harga-harga barang naik, pajak naik, tol naik, semuanya naik dan turun hanya ada harga diri bangsa. Oleh akibat daripada ulah si Jokowi yang sudah menjalankan pemerintahnya secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada pada rejim Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Saudara sekalian, kita rakyat sedang bersatu, sama penderitaan, sama perasaan. Yang berjuang di sini juga mengutuk penjajahan Israel atas Gaza. Yang sedang berjuang di gedung Amerika yang melakukan demo juga mereka memprotes dan ingin pemerintahan yang bersih tanpa kecurangan. Maka oleh karenanya kami mohon Bapak Aparat, orang-orang yang mau bergabung di sini, tolong jangan dihambat, biar kita bersatu di sini. Betul. Mari kita bersatu untuk menuntut pemilu yang curang. Baik, kami mohon di sini masih banyak pemuda-pemuda yang luar biasa. Ada Bang Blegur, Bang Legisan, ada Bapak Eka Jaya. Kami mohon Pak Eka Jaya.